Sanatania. Ayo, Clarissa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami mau memulai kelas ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, thank you. Begitu Pak. Ya, sekarang kita presensi dulu untuk kehadirannya. Karissa Glory. Ada Mr. Firman. Oke, thank you. Clarissa Natania. Iya Miss hadir. Kok Miss Dominic Kenzo. Iya, Mister. Elliot James. Masuk karena mamahnya lagi melahirkan. Elliot James. Hai LG. Mister katanya Miss Anti tadi mamanya Tata melahirkan. Oh, oke. Tata pun. Deh. Oke, Gwen Tiffany. Ini. Oke, Hans Peter. Jason Maximus. Jason. Hai Jason. Jason Maximus. Aduh. Oke. Cari lagi deh. Luna. Ada Mister. Oh, bagus. Malvin Polan. Mikael. Phoebe. Phoebe Kimberly. Kimberly sekarang aku. Oke, good. Satu yang minta izin ya. Lucinda Galanta. Oke. Baik. Kita akan memulai pelajaran kita di semester yang baru. Karena kemarin ada tanggal merah, maka hari ini adalah pertemuan yang pertama. Oke, jadi Mr. Firman akan memberitahu kita akan membahas apa saja. Oke. Karakter benar. Nah, jadi di bab 1 itu kita ada 3 kali pertemuan untuk karakter benar. Oke, ada beberapa judul cerita yang kita akan lihat, yang kita akan pelajari sama-sama. Lalu juga ada beberapa contoh di dalam Alkitab. Oke, jadi anak-anak kita akan belajar ini selama 3 kali pertemuan karakter benar ya. Oke, nah sekarang sebelum kita masuk ke pembahasan materinya, dalam uraian materinya, Mr. Firman mau tanya dulu. Oke, Mr. Firman mau tanya dulu, siapa yang tahu apa itu benar? Siapa yang tahu apa itu benar? Benar itu tepat. Benar itu tepat. Oke, good. Ada lagi? Ada lagi yang tahu? Yuk, coba menjawab. Apa itu benar? Jason Maximus? Apa itu benar, Jason? Oke, belum tahu ya. Clarissa Natania? Itu kebacanya grade 4 by 2. Oh iya, itu keliru nulisnya. Oke. Wow. Apa? Tadi Hans Peter menjawab ya.
Tahu? Enggak. Oh, enggak. Oke. Coba kita lihat sama-sama dulu. Kalian bisa membedakan enggak? Mana buah yang asli sama mana bunga yang asli, mana yang palsu atau dari plastik. Coba. Yang nomor 4 palsu, terus yang nomor 1 palsu. Oke. Palsu 1 palsu, 3 asli, 2 asli. Oke, yang lain sama? Sama? LG sama LG? Sama. Panggilnya LG bukan LG. Ya, LG sama? Apa sama? Mana yang asli, mana yang palsu? Yang asli itu yang nomor 2 sama nomor 3. Oke, berarti yang nomor 1 sama 4 palsu. Oke. Nah, apa bedanya? Kenapa Melaniang deh? Nomor 4 kok kecil? Apa bedanya? Melani Cilimenti. Oke, ini mirip, yang nomor 4 ini mirip sama asli enggak? Enggak mirip. Enggak mirip. Enggak. Mirip nomor 2. Pisangnya. Lihat. Kalau yang nomor 1 mirip sama asli enggak? Ya itu mirip. Yang nomor 1 mirip. Ya, jadi anak-anak, ini tuh mirip seperti asli. Kalau kamu perhatikan bentuknya, kamu perhatikan, lihat pisangnya. kamu perhatikan modelnya. Kita perhatikan pisangnya, yang coklatnya itu jadi kuning. Iya, jadi sebenarnya dia itu bentuknya itu mirip, warna-warnanya mirip. Tetapi tetap saja yang ini dari plastik. Ini. Jadi, nasi di lantai gak bisa. Mister? Masa nasi di lantai gak bisa basi? Itu kan gak basi. ya, dan itu oke, dan itu memang bukan yang asli. Lalu yang bunga ini mirip. Kalau sekilas dilihat, oh iya ya kayak asli, tapi tetap bukan, ini dari plastik. Nah, kita lihat makin dekat kayak dari kertas-kertas gitu. ya kalau diperhatikan dengan seksama, maka akan kelihatan kalau itu yang palsu. Nah, sekarang kita kan sedang mau belajar mengenai. Mister, di atasku kok ada anggur. Di atasku ini. Yang mana? Ini ada anggur. Ya hilang anggur. Oh, nah, jadi kita akan belajar apa itu benar atau asli, atau apa itu yang palsu seperti apa. Coba anak-anak lihat di sini. Ya, jadi real or fake. Benar itu adalah luar dan dalam sama. Jadi apa yang ada di dalam hatinya sama dengan yang dia bicarakan. Oke? Clarissa, kenapa? Ini ada buah di atas. Oh, oke. Nah, jadi luar dan dalam sama itu maksudnya apa, Mister? Maksudnya adalah di dalam hatinya berbicara A, lalu bicara kepada orang lain juga harus A, jangan B. Nah, kalau orang yang tidak benar itu bisa di dalam hatinya A tapi bisa berbohong. Noi. Nah, bisa membicarakan sesuatu yang berbeda. Itu berarti tidak benar. Oke, yang kedua. Benar adalah kebenaran atau truth, atau sejati, atau realitas. Itu sama dengan yang tadi, asli. Oke, kalau lawan benar itu berarti palsu. Jadi real or fake. Ya, jadi sejati, real. Nah, oke, Clarissa gimana? Ini apa pelajaran terakhir, Mister? Oh, bukan dong, kan kita masuk semester baru. Oh iya. Iya, oke. Nah, jadi baru siapa?
Jadi Ada Mr. Andre. ya, jangan dipotong dulu, kita lanjut dulu ya. Nah, karena kita sekarang belajar karakter benar, jadi anak-anak itu harus bisa membedakan kalau yang benar itu seperti apa, kalau ciri-cirinya yang palsu itu seperti apa. Kita harus benar dalam hal apa saja, ada yang tahu enggak? Langsung nanti tidak bisa dikikit. Ayo, kita harus benar dalam hal apa saja, ada yang tahu? LJ? LJ kemana? Kok enggak ada kelihatan di kamera? Nah, enggak boleh minggat dari kamera ya. Harus di situ ya. Mister, Ya. Kata-kata. Ini si jam berapa toh? Apanya jam berapa? Ada jago manis lewat. Aku udah tahu jamnya soal apa itu jamnya. Aku kayaknya kecopetan. Ada di jaket. Gimana LJ? Jam 10, C. Jam berapa itu? Aku udah tahu jam soal. Oh, ini jam 10. Kenapa? Tidak tahu itu kayak itu bilangnya itu jam kayak sudah 10:30. Oh, ya enggak apa-apa. Ini Kalau kan sekarang jamku. kelas Bible. Jadi kamu harus ada di depan kamera ya. Nah, sekarang Mr. Firman mau tanya. Dalam hal apa saja kita harus menjadi orang yang benar? Ada yang bisa jawab? Dalam hal apa saja? Coba Luna. Dalam hal apa? Atau dalam perkara apa? Kan kalau orang yang tidak benar itu kan luar dan dalamnya itu berbeda, artinya suka berbohong. Kalau orang yang benar seperti apa? Gimana? Coba Luna diulang. Oke. Tidak apa-apa. Coba Clarissa. Pak, Gimana Luna? ada apa, Mister? Sebentar, Luna dulu kayaknya mikrofonnya error. Oke, Clarissa, coba Clarissa sebutkan dalam hal apa kita harus menjadi anak-anak yang benar. Sebutkan satu. Dalam hal apa Kita yang harus, membuat bukan yang membuat, kita harus menjadi anak-anak yang benar. Di mana bisa dipraktekkan? Coba sebutkan. apa ya? Apa ya? Ada yang tahu? Coba siapa yang tahu mau coba? Tidak boleh berbohong. Ya, berarti dalam hal berbicara. Oke? Nah, di dalam hal berbicara itu harus benar. Oke? Lalu kemudian juga di dalam hal mendengar. Nah, jadi kalau kita ini mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan benar, pasti berbicaranya juga tidak sembarangan. Oke, orang yang benar itu pasti tidak sembarangan ngomong, tidak akan berbicara yang kotor, tidak akan berbicara yang tidak baik, tidak akan berbohong juga. Nah, jadi contohnya seperti itu ya. Oke, tahukah kalian siapa yang tidak pernah berbohong? Siapa? Petrus. Tuhan Yesus. Petrus. Yesus. Kok Petrus? Yesus. Ya, satu-satunya yang tidak pernah berbohong ya Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, ini ya, berbicara harus mutlak benar. Dan orang yang benar itu pasti mengerjakan sesuatu itu juga benar, tidak sembarangan.
Misalnya, ketika diberi tugas oleh gurunya, maka dia berusaha menulis dengan baik, menulis dengan rapi, tidak akan sembarangan. Lalu sebelum dia menulis jawabannya, mungkin dia akan membuka buku, membuka catatannya. Sudah benar apa belum? Jadi tidak asal-asalan, harus dicek dulu. Maka hasil kerjaanmu itu akan bagus. Oke, tidak ada yang makan dulu di kelas ya. Oke, waktunya makan nanti setelah kelas. Oke, waktu break ya. Aku lapar. Ya, tidak ada yang makan dulu ya. Yuk, semuanya fokus dulu dari kelasnya. Sama Hans Peter kemarin bilang, Aku juga lapar. Ya, iya, tidak boleh ya, Michael ya. Makannya itu adalah sebelum kelas dan sesudah kelas. Oke. Nah, kalaupun harus makan karena misalnya ada sakit, harus sudah sarapan loh. Lah iya, makanya harus sebelum kelas dan sesudah kelas. Jangan makan di tengah-tengah kelas ya, enggak boleh. Itu nanti kalau kalian mengulang itu bisa diistirahatkan dari kelas. Oke, mari kita lihat ada sebuah cerita. Tapi kita lihat dulu ini ada ayat Alkitab nih. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah datang dan telah beri pemahaman kita agar kita kenal Allah yang benar. Kita ada di dalam benar dalam anaknya Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar, sang hidup yang kekal. Nah, jadi ayat Alkitab ini memberitahu anak-anak dan kita semua bahwa ya nanti saja nulisnya nanti bahwa dia adalah Allah yang benar. Oke. Ini adalah waktunya bercerita. Mari kita dengarkan ceritanya. Ada seorang yang dengan hati yang murni mencari kebenaran atau mencari Allah. Seorang itu bernama Sintaorang. Oke, Sintaorang ini berasal dari Jepang. Dia adalah seorang anak yang berasal dari Jepang. Di rumahnya itu menyembah banyak berhala. Di sana banyak sekali patung-patung. Tetapi dia selalu meragukan berhala ini. Karena melihat setiap kali berhala tersenggol orang dan jatuh, dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia tidak bisa bangun sendiri. Harus dibantu oleh orang. Dia berpikir dalam hal ini saja berhala itu tidak berdaya. Mengapa dia mempunyai kedudukan yang begitu penting? Nah, jadi Sintaorang itu di rumahnya ada banyak patung-patung, ada banyak berhala. Lalu dia bertanya, wah, kok setiap kali saya lihat mereka ini kalau jatuh tidak bisa bangun sendiri, harus dibangunkan. Akhirnya dia mempertanyakan itu. Suatu hari anak ini mengambil sesuatu. Nah, dia penasaran dengan berhala itu. Dia penasaran dengan patung-patung yang ada itu. Akhirnya dia pergi ke kebun di belakang rumahnya. Lalu dia menggali lubang dan menguburkan patung tersebut. Nah, menurut anak-anak kalau sudah dikubur begitu, apa yang akan terjadi? Ada yang terjadi. Kira-kira patungnya bangun apa enggak? Enggak ada yang terjadi. Dikuburkan loh sama si anak kecil itu. Tidak tahu, Mister. Nah, ini yang terjadi. Dia kemudian diam-diam. Dia berdoa. Dia berdoa kepada patung yang sudah dikuburkan, yang dia kuburkan itu. Sebentar ya. Nah, lalu dia mengatakan, Allah yang aku hormati, kalau kamu bisa keluar dari lubang ini, aku akan menyembahmu. Wah, jadi setelah dia menguburkan patung itu, dia berdoa. Dia bilang, katanya Allah yang aku hormati, kalau kamu bisa keluar dari lubang itu, aku akan menyembahmu. Itu kata si Sintaorang itu.
Jika kamu tidak dapat menjaga dirimu sendiri dengan baik, bagaimana kamu bisa melindungi aku? Mohon izinkan aku mengujimu. Sejak saat itu dia terus melihat dan menunggu. Kan dia tanam di taman ini nih, di bawah pohon itu. Lalu dia nunggu, kapan ya kira-kira dia bangun. Lalu apa yang terjadi? Pada suatu pagi hari, tiba-tiba terlihat dari tempat itu ada tumbuh tunas tanaman yang berwarna hijau. Dia menggali lubang tanah yang menutupi patung tersebut. Dia melihat patung tersebut masih berada di sana dan tidak bergerak sama sekali dari tempatnya. Tetapi di dekat patung tersebut dia melihat ada tunas tanaman. Melalui sinar matahari dan hujan menjadi tumbuhan yang hijau. Nah, jadi ternyata patung yang sudah ditanam itu tidak mau bertumbuh. Dipikir mau hidup atau keluar dari situ. Ternyata tidak bergerak sama sekali, malah ada tumbuhan di sampingnya itu yang duluan bertumbuh. Nah, Sintaorang melihat keluarganya menyembah patung sampai kepala mereka menyentuh ke tanah. Kekuatan patung tersebut tidak sebanding dengan benih yang kecil yang dapat menerobos tanah bertumbuh dan menjadi tanaman. Nah, ini menyebabkan dia ingin dengan sungguh-sungguh meneliti, mencari makna hidup manusia, apakah ada Allah yang benar dan hidup. Nah, karena itu tidak bertumbuh-tumbuh tadi, makanya si Sintaorang ini penasaran dia. Wah, jadi sebenarnya Allah yang hidup itu ada apa enggak ya? Kok Allah yang disembah sama orang tuanya kok enggak bisa bergerak? Nah, setelah dewasa, Sintaorang masuk ke universitas di Jepang, di Tokyo. Dia membaca sebuah buku dasar biografi. Nah, kalimat pembuka buku tersebut adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalimat itu menjadi jawaban atas pertanyaan tentang langit dan bumi serta segala isinya. Jadi Sintaorang itu membaca sebuah buku dan judulnya itu adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi pencipta langit dan bumi itu siapa? Tuhan. Allah. Berarti bukan benda mati. Betul? Iya. Karena dari buku yang dia baca judulnya Pencipta Langit dan Bumi. Nah, akhirnya dia menulis doanya dalam hati. Allah yang belum aku kenal dengan jelas. Jikalau engkau mempunyai mata, mohon engkau melihat aku. Jika engkau bertelinga, mohon engkau mendengar aku. Pimpin aku ke kamu. Nah, jadi si Sintaorang ini mau belajar, dia mau mengenal Allah yang benar. Lalu Allah menjawab doanya. Sewaktu Sintaorang ini pergi ke Boston, USA, ini di Amerika ya, dengan kapal laut, ada seorang pemilik kapal bernama Kohati. Melihat anak ini, pemilik kapal ini mengutus orang untuk dan mengundangnya ke ruangannya. Kamu tahu? Di mana? Amerika kan harus pakai. Oke, jadi kita tidak baca yang ini. Singkatnya adalah akhirnya si Sintaorang itu dipanggil sama si bapak itu, lalu diberitahu kalau memang ada Allah yang hidup dan benar itu. Jadi bukan patung-patung yang dia lihat waktu kecil, kan dipikir itu Allahnya. Ternyata bukan. Allah yang benar itu adalah Allah yang menciptakan alam semesta. Maka akhirnya si Sintaorang juga percaya kepada Tuhan. Nah, akhirnya diselamatkan. Oke, anak-anak. Jadi pertama, cerita ini memberitahu kita bahwa yang benar atau yang asli, yang bukan palsu, yang pertama adalah Allah itu sendiri. Jadi kalau misalnya anak itu ditanya, siapa yang benar? Maka jawabannya adalah Allah. Kalau manusia itu suka berubah-ubah, misalnya hari ini bilangnya A, besok ganti lagi jadi B, atau besoknya lagi jadi C. Nah, jadi manusia itu belum tentu benar.
kadang-kadang berubah-ubah, ya, kadang-kadang tidak bisa dipercaya. Nah, karena itu apa pelajarannya? Yang pertama, kita tidak boleh berbicara sembarangan, ya. Kalau tidak tahu ya enggak usah dijawab, ya, supaya tidak sembarangan ngomong. Yang kedua, tidak boleh berbohong. Hai Clarissa Natania, kamu ngapain? Ayo duduk yuk. Tadi aku habis lihat itu tadi suara apa? Oh, ya udah sekarang Angin, suara angin. Iya, itu suara angin. Oke. Jadi kalau Mr. Firman mengulang pertanyaannya, coba kalian jawab ya. Kita harus benar dalam hal apa saja? Coba sebutkan. Sudah ada yang bisa jawab? Benar. Dalam hal? Yang benar. Oh, kok dalam hal yang benar? Mempraktekkan benar itu dalam hal apa saja? Kenzo? Tahu. Ya, dalam hal berbicara. Oke. Dalam hal berbicara. Jadi jangan membiasakan itu berbicara itu dengan bohong misalnya. Misalnya mau minta uang tapi pakai alasan tertentu. Ya kita harus jujur ketika berbicara. Oke. Nah, tidak boleh memakai cara-cara yang itu berbohong jadinya. Jadi yang paling pertama adalah di dalam hal berbicara anak-anakku semua harus belajar benar. Oke. Dan yang kedua, jangan meniru. Kalau ada yang berbicara sembarangan, tidak boleh ditiru. Kalau kalian lihat ada di internet, di YouTube atau di mana ada orang berbicara sembarangan, itu tidak boleh ditiru. Itu kan tidak benar. Maka yang dipelajari adalah berbicara dengan benar. Lalu yang kedua, mendengarkan juga harus benar. Kalian tahu kenapa harus mendengarkan dengan benar? Ada yang tahu? Kenapa coba? Kenapa saya harus mendengarkan dengan benar? Apa tujuannya? Coba Jason Maximus. Kenapa saya harus mendengarkan dengan baik, dengan benar? Supaya apa? Supaya apa? Coba Gwen Tiffany. Gwen, kenapa kita harus mendengarkan dengan baik atau dengan benar? Nggak tahu. Coba siapa yang tahu? Luna? Itu di chat ada. Coba Luna tahu? Oh benar. Kalau besar. Ada di chat. Kalau besar. Kalau besar maksudnya? Coba pertanyaannya adalah kenapa anak-anak semua harus belajar mendengarkan dengan benar? Kenapa coba? Maksudnya kekel itu kalau besarnya itu buat keluar besarnya itu. Oh, oke, enggak apa. Coba Karisa, Glory. Lain. Kenapa Karisa Glory? Ditiru sama orang lain. Nggak tahu, Mister. Belum tahu. Agar tidak ditiru sama orang lain. Oke. Oleh Clarissa Natania? Belum tahu, Mister. Belum tahu. Phoebe? Tahu. Oke. Kenapa kita harus mendengarkan dengan benar? Adalah supaya kita tidak salah menerima informasi. Kemudian kita juga tahu apa yang diminta sama orang tua atau guru, dan supaya tidak salah melakukan. Oke? Makanya misalnya kalau di kelas
Kenapa kalian diminta fokus, tidak boleh mengerjakan yang lain? Tujuannya untuk itu. Nanti misalnya ditanya materi apa tadi, apa artinya ini, lo enggak bisa jawab. Kenapa? Karena tidak mendengarkan dengan baik. Tidak mendengarkan dengan benar. Baik. Nah, oke. Kemudian berikutnya lagi, kita harus benar di dalam mengerjakan semua hal. Contohnya adalah ketika di rumah, misalnya mama meminta kamu mengerjakan hal yang kecil, misalnya diberi kesempatan untuk belajar, maka harus dikerjakan dengan sepenuh hati, tidak boleh paksa. Oke, tidak boleh hanya karena takut sama orang tua. Sama juga dengan ketika gurumu meminta kamu mengerjakan PR, dengan meminta kamu mengerjakan menu mencatat misalnya, maka harus dikerjakan dengan sepenuh hati. Ya, soalnya kalau kamu kerjakan setengah hati, ya tidak sungguh-sungguh, hasilnya akan jelek. Mungkin tulisanmu tidak bisa dibaca sama gurumu. Akhirnya, ya mungkin nilainya juga jelek. Kalau orang yang benar pasti mengerjakannya sungguh-sungguh. Ya, meskipun misalnya cuma, oh mister ada 3 soal, saya cuma bisa menjawab 2. Tidak apa-apa, asal dikerjakannya dengan sungguh-sungguh, ditulis dengan rapi. Ya, ditulis dengan jelas, kemudian pas dipoto, fotonya juga bagus. Nah, ini adalah anak-anak yang sudah belajar karakter benar. Nah, jadi benar di dalam mendengarkan, benar di dalam berbicara, dan juga benar di dalam melakukan tugasnya masing-masing. Oke, sesuai dengan umurnya ya. Oke, hai Malvin, kamu lagi olahraga ya? Oke, sip. Sampai di situ kira-kira ada yang bertanya? Tidak. Enggak, berarti sudah paham semua ya. Oke, nanti kalau tidak paham silahkan boleh bertanya. Oke, jadi anak-anak itu pelajaran kita hari ini. Kemudian pertemuan minggu depan kita juga akan membahas karakter benar dengan cerita yang lain. Oke, dengan cerita Alkitab yang lain. Jangan lupa loh ya, benar itu harus di dalam mendengar, di dalam berbicara, dan di dalam melakukan segala sesuatu. Oke, jangan melakukan dengan paksa, tetapi dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Oke, kalau begitu tidak ada yang bertanya, maka kita akan menyudahi kelas kita siang hari ini. Saya minta kalian yang berdoa, yuk angkat tangan, siapa yang mau berdoa? Raise your hand. Tadi sudah jadi. Oh ya, yang lain lagi dong. Ayo, siapa? Yuk, siapa nih yang pemberani nih? Yuk, angkat tangan. Oke, Vivi. Silakan Vivi. Gurunya musik siapa? Oh, gurunya musik itu Pak Andre. Mr. Andre. Oh, masih Mr. Andre. Iya, masih. Oke, kalau begitu sekarang Vivi yang berdoa ya. Loh, kok malah pergi? Iya. Mikael kalau begitu, ayo Mikael. Oke. Tuhan Yesus, kita akan menutup kelas siang hari ini. Mohon berkati semua yang ada di sekolah, juga guru diberkati dan semua diberkati. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke, thank you. Oke, terima kasih anak-anak semua. Kelas kita sampai Oh ya, sini. Mister tak bilang nih, Mister. Ya.